Nah, ayo. Baik. Kenalan dulu lah, Suti. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, eh, mata kuliah pengantar teknik industri akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya, lanjut. Tentang Lanjut dulu. materinya tentang ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eh, ilmu teknik industri. Teknik industri adalah ilmu keteknikan yang berkaitan dengan sistem produksi, karena definisi tersebut menunjukkan bahwa teknik industri merupakan sebuah kerekayasaan atau engineering yang tentunya berkaitan dengan perancangan desain, perbaikan atau improvement, dan penginstalan atau installation. Yang kedua, manajemen yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur, mengolah, atau mengurus. Manajemen ini merupakan suatu proses terdiri dari rangkaian seperti sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada teknik logistik atau digital supply chain. Dalam era digital ini, teknik logistik seringkali terikat dengan konsep digital supply chain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sebuah arus barang dan informasi dari titik asal hingga titik konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 berdasarkan dari sudut pandang teknik industri. Yang pertama, analisis dan perbaikan proses produksi, melakukan analisis mendalam terhadap proses produksi keripik pedas, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan dan distribusi. Identifikasi dan perbaiki setiap langkah yang tidak efisien atau menghambat produktivitas. Misalnya, memperbaiki alur produksi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi mesin dan peralatan. Yang kedua, manajemen kualitas. Menerapkan prinsip manajemen kualitas untuk memastikan bahwa produk keripik pedas memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat mencakup pengawasan kualitas bahan baku, pengendalian proses produksi, dan pemeriksaan kualitas produk jadi sebelum dikemas. Boleh di next. Yang ketiga, pengelolaan persediaan. Pengoptimalkan pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi. Melakukan perencanaan persediaan yang efektif untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Menggunakan metode seperti just in time atau JIT untuk mengurangi persediaan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi produk. Yang keempat, peningkatan efisiensi tenaga kerja, menganalisis, mengoptimalkan alokasi tenaga kerja, baik pekerja tetap maupun pekerja berorangan. Memastikan bahwa pekerja di lingkungan dengan efisien dan memaksimalkan produktivitas. Mungkin perlu dilakukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan efektif. Selanjutnya, dari sudut pandang manajemen. Peningkatan keuntungan meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produk ini adalah 2,5 ton per hari. Dengan kapasitas produksi yang terbatas, akan kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi untuk meningkatkan keuntungan. Peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan cara seperti membeli mesin slicer baru yang canggih dan efisien, membeli mesin penggorengan baru yang lebih efisien, merekrut lebih pekerja, meningkatkan harga jual saat ini. Harga jual kemasan kecil 360 per kemasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan harga. Oke, saya akan melanjutkan tentang sudut pandang manajemen. Yang kedua, peningkatan harga jual dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan promosi produk, memperluas pasar. Untuk meningkatkan keuntungan, perlu dilakukan perluasan pasar ke wilayah-wilayah lain.
Pemperluasan pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mencari distributor wilayah lain, melakukan promosi ke wilayah-wilayah lain, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Oke, next. Oke, sekarang sudut pandang dari teknik logistik di digital supply chain. Yang pertama, satu, optimasi rute distribusi. Menggunakan teknologi seperti sistem manajemen transportasi atau TMS dapat membantu dalam merencanakan rute yang paling efisien untuk mendistribusikan produk ke tujuh lokasi pemasaran. Hal ini dapat mengurangi biaya bahan bakar dan waktu pengiriman. Yang kedua, manajemen limbah. Mengingat penumpukan limbah di lokasi produksi, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam solusi pengolahan limbah. Misalnya, kulit singkong bisa diolah menjadi kompos atau pakan ternak yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Next. Mungkin nah, ngelek. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya Iqbal Abdul Muksal dan teman saya Saya Sugiarto Anas. Saya Adi Marza. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya. Sudah.